Selama ini, Amerika dan Eropa menguasai negara Latin dengan kasih pinjaman. Syaratnya, ikuti dan patuhi kebijakan kami. China datang. Kasih investasi, bangun bangunan, bangun jalan, jaringan listrik dan internet dan pemberdayaan sumber daya alam. Syaratnya, kamu untung. Saya untung. Hasilnya, negara Amerika Latin mulai beralih ke China. Tanpa perang, tanpa paksaan. Hanya investasi, buka lapangan pekerjaan, dan pemberdayaan manusia. Win-win solution. China kini jadi mitra dagang terbesar Brasil. Begitu juga dengan negara Argentina, Chile, Peru, dan Uruguay. Bukan karena paksaan, tapi karena China menawarkan sesuatu yang negara barat tidak mau kasih. Perbedaan pendekatan antara China dan negara barat. Negara barat, Amerika, dan Eropa lebih fokus ke sektor keuangan dan spekulatif. Kasih pinjaman dengan syarat politik. Ikuti kebijakan dan aturan yang kami buat, baru dapat investasi dan uang. Sedangkan negara China sangat berbeda. China fokus ke ekonomi nyata seperti pembangunan energi, jaringan logistik, dan teknologi telekomunikasi. Investasi langsung bangun infrastruktur, seperti jalan, pabrik, dan pendidikan. Investasi China tidak ada ikatan politik, tapi saling menguntungkan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa negara Brasil dan negara Amerika Latin pada umumnya memilih China? Pertama, negara Brasil lagi gencar mendorong investasi asing untuk membangun pabrik produksi di negaranya. Dan investasi China datang membangun pabrik di Brasil. Rakyat Brasil dapat lapangan kerja dan transfer teknologi. Dan semua hasil kekayaan alam dikelola dengan baik dan sangat efektif. Begitu juga dengan negara Latin lainnya, tanpa harus ikuti perintah politik dari Beijing. Hasilnya, dunia multipolar. Negara Amerika Latin tidak ingin bergantung sepenuhnya pada negara Barat. Dan China kasih alternatif. Bukan sistem hegemoni baru, tapi kerjasama setara dan saling menguntungkan. Ini yang disebut dunia multipolar. Dan apa keuntungan bagi China? China mendapat akses ke sumber daya alam seperti minyak, litium, dan tembaga. Pasar besar untuk jualan produk China. Diversifikasi investasi dan pasar baru produk China. Akses sumber daya alam tidak hanya pada satu kawasan. Dan China membuka jaringan sekutu bisnis dan dagang dan menguasai pasar dan sumber daya alam di halaman belakang Amerika. Semua tanpa pangkalan militer, tanpa intervensi politik. Hanya kerjasama saling menguntungkan. Intinya, China tidak menggulingkan Amerika dengan perang. China membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan di setiap belahan dunia. Negara Amerika Latin menikmati hasilnya. Dan Amerika hanya bisa marah dan menjadi penonton tanpa bisa berbuat apa-apa. Kesimpulannya, negara Barat kasih utang dengan syarat dan peraturan. China kasih investasi tanpa ikatan. Negara Amerika Latin pilih mana? Jelas pilihannya adalah China. Bukan karena China lebih baik, tapi karena China tidak memaksa. Pertanyaan besar untuk Amerika. Mau bersaing dengan China dengan cara yang sama? Atau terus paksa negara lain tunduk? Karena kalau dengan paksaan dan todongan senjata, China akan semakin unggul.